Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Anissa dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Fatma dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Ibadah Fauzia dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Kesia Liantawani dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari absen 29. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk negara pada pemerintahan Orde Baru adalah kesatuan. Prioritas utama dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertumbuh pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakan pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Selama ini memegang kekuasaan negara. Pemerintah Orde Baru tiap menerapkan sistem pemerintah presidensil dengan berbentuk pemerintah republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu A. Perkembangan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70% dolar Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan D. Sukses memerangi buta huruf. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. A. Di bidang ekonomi. Penyelenggaraan tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk keputusan individu. B. Di bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik. Berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat. C. Di bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak kepada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Penyimpangan tersebut mengakibatkan negara Indonesia terjerumus pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Sekian presentasi dari kelompok kami.